Itu kalau buang air. Nah, ini kan sekarang ceboknya. Itu kan cerita buang air. Kalau buang air sudah kita bahas kemarin di sini di halaman 12 ya. Halaman 12, wa ayattaki'a fi julusihi 'ala rijlil yusra. Jadi orang tuh bertelekan di atas kaki kiri. Kemudian menegakkan kaki kanan. Contohnya mana? Gini. Nah. Ginilah. Itu cara duduknya. Duduk buang air. Kalau kita sekarang duduknya duduk betul di tempat buang air tuh kan. Yang WC tinggi itu kan. Jadi dicontohkan di situ duduk di atas kaki kiri. Nah, tumit kaki kiri. Nah, gitu. Sama. Nah, iya. Karena cara itu paling melancarkan buang air. Kadang-kadang sambil berdehem ya. Ya, itu kalau sudah istibra, Bang. Ya, biar mantap sedikit kan. Atau istibra. Nah. Atau diurut-urut, tapi jangan sambil mengayal. Kacau nanti. Pagar panas ya? Apa? Pagar panas. Apanya tuh? Coba ya. Coba pagar panas boleh kan? Bahaya nanti. Nanti apa burung tuh lemas ya kan. Kaifiyatul wudu, kemudian cara berwudu ya. Idza faragha minal istinja, apabila seseorang sudah selesai dari istinja, wa aradal qiyama ila shalah, dan dia ingin berdiri mengerjakan sholat, ishtaghala bil wudu'i, maka dia setelah menyibukkan diri dengan berwudu, jadi sudah siap-siap mau berwudu gitu kan, wa yabtadi'u bisiwak, dan dia memulai dengan bersiwak. Gosok gigi, siwak. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in, siwak yang paling utama itu dengan kayu arak. Arak ya, kayu arak. Itu kalau mau beli sama Wak Ramli ada tuh ya kan, siwak. Sebesar jempol kaki siwaknya kan. Nah itu. Kalau tak ada kayu arak, bisa dengan alat-alat pembersih gigi yang lain. Kalau tak ada juga dengan benda yang kesat, sabut kelapa ya kan, perecak kain boleh juga. Apalagi? Nah, kalau tak ada juga dengan tangan. Nah, itu. Atau digosokkan ke dinding uduk tuh kan, gitu. Wayat tadi bisiwak, dia memulai dengan siwak. Nah, jadi sebelum langsung buka kulit kelapa bisa tuh? Boleh kalau ada. Sekalian kan? Kan sekalian ya? Makan tebu ya kan? Nah, jadi mulai dengan siwak. Tsumma yajlisu lil wudu, kemudian dia duduk untuk berwudu. Duduk. Jadi berwudu sambil duduk santai. Nah, gitu. Supaya wudu itu bisa dihayati. Kalau sambil berdiri kadang mau cepat-cepat ya kan? Nah, gitu. Mustaqbilal qiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Nah, jadi dengan siwak duduk menghadap kiblat. Tapi kalau kita sekarang rata-rata tempat wudu tak duduk kan itu kan, berdiri. Ada juga yang disediakan tempat duduk tapi bukan untuk duduk kan itu kan. Ada pula sabun ditaruh di situ gitu. Jadinya orang tak duduk di situ kan. Kemudian wa yusammi, dan dia mengucapkan bismillah. Jadi berarti bersiwak dulu, duduk menghadap kiblat, baru baca bismillah. Baca bismillah, thumma yaghsilu yadayhi thalathan, kemudian dia mencuci kedua tangannya 3 kali. Maksud tangan tuh pergelangan. Jadi baca bismillah, cuci pergelangan tangan. Nah, gitu. Di sini ada doa-doanya tuh lengkap di Ihya Ulumuddin ya. Qabla ayyudkhilahumal ina, sebelum dia memasukkan ke dalam bejana. Jadi sebenarnya boleh ya.
tak masalah. Ada bejana kita masukkan tangan ke situ. Jadi seceret air itu tidak masalah kita masukkan tangan. Nah di sini baca bismillah, cuci tangan sampai pergelangan sebelum memasukkan ke dalam bejana, dalam gayung. Itu tidak menjadikan air itu musta'mal. Karena syarat musta'mal itu ada gitu. Pertama, yang dikatakan musta'mal itu kalau airnya itu bekas cucian wajib. Kalau ini tadi sunat. Yang kedua airnya sedikit. Dan yang ketiga, dia sudah berpisah dari anggota yang dicuci. Nah itu dia. Belum. Maksud, jadi misalnya kita membasuh muka gitu kan. Waktu kita basuh muka itu kan ada air menetes. Yang menetes itu namanya musta'mal. Menetes itu, dia sudah berpisah dari anggota tubuh, bekas cucian wajib, dan sedikit. Enggak musta'mal itu. Nah, kalau dia jatuh ke ember gimana gitu? Kalau dia seandainya dia berwarna gitu kan, warnanya hitam. Ember tadi jatuh, tetesan itu jatuh ke dalam ember, air itu tidak berubah secara hakikat. Maksudnya kita perkirakan nih cuma setetes gitu kan, nggak mungkin berubah. Maka air itu tetap suci mensucikan. Gitu. Makanya boleh gitu kan. Nah, cuma masalahnya nanti waktu kita menyedok harus niatnya sebagai gayung. Nah, niat sebagai gayung. Jangan sebagai anggota wudu, tapi sebagai gayung. Nah, gitu. Thumma ya'khudhu ghurfatan li fihi. Kemudian dia mengambil air satu cedokan untuk mulutnya. Jadi setelah dicuci, ambil air, cedok untuk mulut. Nah, gitu kan. Fayatamadu biha thalathan. Kemudian dia tamadmad ya. Tamadmad itu berkumur-kumur ya kan. Dengannya tadi, dengan cedokan yang berisi air tadi dengan tangan 3 kali. Kemudian wa yugharghir. Yugharghir itu menyampaikan air ke tenggorokan. Didongakkan sedikit kepala itu ke atas. Nah, disitulah diputar-putar air. Sunnah. Illa ayyakuna sa'iman, kecuali kalau sedang puasa. Karena takutnya nanti lupa sebentar ya kan masuk ke dalam dia. Nah, gitu. Begini didongakkan. Tidur pula lagi beruduk kan itu. Masuk langsung ke perut. Nah, gitu. Tapi kalau sekedar kumur-kumur nggak masalah. Nah, gitu. Iya, yugharghir. Begini. Kalau kumur-kumur biasa aja nggak masalah. Gitu. Waktu puasa kan. Tsumma ya'khudhu ghurfatan li anfih. Kemudian li anfih. Kemudian dia mengambil cedokan air untuk hidungnya. Namun nanti ada yang mengatakan mulut sekalian dengan hidung, boleh ya. Kata orang Aceh, hana masalah kan itu kan. Wa yastanshiqu thalathan, kemudian dia menghirup air itu 3 kali. Jadi waktu ke hidung itu dihirup. Nah, gitu, 3 kali. Hah? Kalau udah biasa enggak, nah, gitu. Wa yusa'idul ma'a bin nafas, dan dia menaikkan air bersama dengan tarikan napas. Nah, gitu, ditarik baru dibuang. Kalau langsung ditarik ke atas pusing kepala kan itu kan. Tarik, buang, nah gitu. Menaikkan air bersamaan dengan nafas ila khayashimihi, ke batang hidungnya. Nah, batang hidung. Batang hidung mana tak? Batang hidung. Nah, situ. Ke batang hidung tuh lah. Wa yastanthiru ma fiha, kemudian dia menghembuskan apa yang ada dalam batang hidung tersebut. Jadi air yang naik tadi langsung dihembuskan. Nah, sempurna kita. Jadi supaya setan-setan di hidung itu hilang kan. Nah, itu. Tsumma yaghrifu ghurfatan liwajhihi, kemudian dia mencedok satu cedokan untuk wajahnya. Nah, jadi ambil lagi cedokan
ditampungkan kedua tangan baru disapukan ke wajah. Fayaghsiluhu, kemudian dia mencuci wajah itu dari mana? Min mubtada'i suthil jabhati, dari permulaan permukaan kening. Permulaan permukaan kening. Jadi kening manusia itu normalnya ya sebatas 5 jari kan, itu kan. Ada juga yang sudah terjadi ila gologing ya, agak ke belakang sedikit gitu kan. Gitu. Yang normal itu 5 jari. Itu 5 jari itulah kening. Nah, jadi dari permulaan permukaan kening ila muntaha ma yuqbilu minadz-dzuqni, kemudian sampai kesudahan apa yang berhadapan, apa yang berhadap daripada dagu, yang menghadapi dagu tuh. Jadi dari ini sampai dagu depan, apa yang nampak dari dagu tuh, dagu depan di sini. Ini. Yang belakang ini bukan lagi anggota uduk tuh. Yang nampak tuh ya dagu depan tuh. Kalau Ustaz Taqwa tuh yang ada jenggot sedikit tuh, nah itulah di dagunya. Nah, jadi yang ini nih bukan anggota uduk ya. Cuma makanya perempuan sholat tuh wajib ditutup ini. Nih. Batang apa tuh? Batang dagu tuh. Yang bawah. Kemudian fitul dalam panjangnya. Panjang muka tadi. Wa minal udhuni ilal udhuni fil ardi, dan dari telinga ke telinga pada lebarnya. Nah, jadi kalau panjang dari ini batas rambut sampai ujung depan dagu nih, telinga ke telinga lebarnya. Nah. Kemudian wa yusilul ma'a ila manabitis syu'uril arba'ah, dan dia menyampaikan air ke tempat tumbuh rambut-rambut yang 4. Nah, ada 4 jenis rambut di wajah. 4 jenis bulu kan itu kan di wajah. Pertama al-hajibain, bulu alis. Itu menyampaikan air ke tempat tumbuhnya. Berarti walaupun kita beralis nih, ketika wudu kita pastikan dia sampai. Nah, gitu. Ya basah. Kemudian syaribain, jambang. Idzarain. Syaribain, kumis, bukan jambang ya, kumis. Kumis ya. Idzarain, jambang ya, jambang. Wal ahdab, dan bulu mata. Kenapa harus disampaikan air gitu? Karena li'annaha khafifatun fil ghalib, karena biasa dia itu tipis. Bulu mata orang tuh kan biasa tipis kan? Setebal-tebal bulu mata tetap tipis dia, gitu kan? Nggak ada yang semeter apa tebalnya gitu. Ah, gitu juga jambang ini kan, jambang ini kan tipis nih, yang dekat kuping nih kan. Kecuali yang tebal kan itu kan, cuma sedori kan itu. Ah, kumis kan biasanya tipis orang, kecuali Pak Kumis kan. Bulu mata. Kenapa? Karena biasa dia tipis gitu. Wa ila manabitil lihyatil khafifah, dan pada tempat tumbuhnya jenggot yang tipis. Jadi tipis, jenggot tipis tuh kalau kita berbicara dengan dia nggak nampak apa kulit tuh. Kulit jenggot tuh nggak nampak. Berarti tipis, tebal gitu. Kalau dia nampak tipis. Nah, gitu. Wa amal kathifatu, adapun yang tebal. Jadi kalau misalnya tebal, yang bulu-bulu di muka tadi itu tebal, fayufidul ma ala zahiriha, maksudnya kalau janggut itu tebal, maka ia menumpahkan air ke atas permukaan janggut saja. Nah, enggak usah dipaksakan sampai uyup gitu kan, sampai dingin tuh kulitnya. Wa yundabu takhliluha, disunahkan menyela-nyela janggut. Nyela-nyela. Wa yudakhilul asabi'a fi mahajiril ainain, dan disunahkan memasukkan jari pada lekok-lekok kedua mata. Mata itu kan belekok, ya kan? Ada yang berlipat-lipat, gitu kan?
Kadang-kadang kalau lagi bulan tua banyak lipatan mata kan itu kan. Itu dipastikan lekok tuh kena air tuh. Digini-ginikan lekokan tuh. Wa maudhi'ir ramas ya, maudhi'ir ramas. Itu tempat tahi mata. Tempat tahi mata. Yang dekat hidung tuh kan ada tuh tempat tahi mata itu juga kena air. Wa mujtami'il kuhli, dan tempat celak. Tempat berkumpulnya celak, tempat bertemunya celak. Di sini nih. Wa yunqihima, kemudian dia membersihkan keduanya. Apalagi perempuan yang pakai apa namanya di mata tuh? Yang pakai cat mata tuh kan? Apalagi tuh? Lipstick. Nah, itu yang tidak tembus air tidak sah wudu. Lipstick. Shadow ya kan? Apalagi banyak tuh. Tapi kalau dia tembus air sah wudu. Ya sama. Kalau tidak tembus air tidak sah wudu. Dibuang. Nah, cara membuangnya dengan minyak. Ada di apa namanya minyak apa tuh? Yang mencairkan cat tuh? Thinner. Nah, itu dia. Kemudian thumma yaghsilu yadayhi ila mirfaqai, kemudian dia mencuci kedua tangannya sampai siku-siku 3 kali. Wa yuharrikul khatam, dan dia menggerak-gerakkan cincin. Ini sunnah ya. Jadi di sini nih digabung yang wajib dan yang sunnah, digabung. Jadi nggak tahu mana yang wajib mana yang sunnah karena kesempurnaan. Jadi menggerak-gerakkan cincin. Kenapa? Kadang cincin itu ketat. Kalau nggak digerakkan takutnya nggak masuk air gitu. Apalagi cincin dah 15 tahun tak pernah dicopor kan. Gitu. Nyopot pun pakai apa? Honda gitu ditarik baru copot. Nah, itu. Kemudian wayabda'u bil yamin, dia memulai dengan yang kanan dulu. Yang kiri makruh. Tsumma yastaw'ibu ra'sahu bil mashi, kemudian dia menghabiskan mengusap kepalanya. Jadi kalau batas minimal kan minimal kita mengusap sebagian kepala. Sunnahnya semua kepala diusap. Nah gitu. Kepala atas lah. Berwudu nih Tat. Jadi semua kepala ke atas tuh itu sunnah diusap. Nah, harus dijelaskan kepala atas kan itu kan. Bagaimana cara mengusap semua kepala tadi, kepala atas? Bi'an iyabulla yadai, dengan dia membasahi kedua tangannya. Wa yulsiqa ru'usa asabi'i yadayhi al-yumna ila al-yusra. Kemudian dia melekatkan. Nah, gini. Ya terserahlah mau begini ya kan? Mau begini boleh. Melekatkan, nah gini atau begini ya. Banyak cara tuh. Kepala-kepala jari tadi, yang kiri dan yang kanan, wa yadha'ahuma ala muqaddamati ra'si, kemudian ke depan ini ditarik ke belakang. Tarik ke belakang. Wa yumirrahuma ilal qafa, ditarik ke tengkuk, thumma yaruddahuma ilal muqaddimah, kemudian dia membalikkan lagi ke depan. Thumma yamsahu udhunaihi zahiraha wa batinaha, dia pun menyapu kedua telinganya, dalam dan luar. Nah, gini. Ya. Enggak, ini kesempurnaan wudu. Kalau dalam fikih itu sebagian kepala itu minimal wudu. Nah, itu dia. Harus dibedakan ya. Ya kalau Imam Malik kan langsung ke telinga. Iya. Imam Malik kan kepala aja. Kepala. Karena telinga termasuk kepala. Sekarang telinga tuh di muka apa di kepala dia? Tuh, kira-kira. Kepala kan? Nah, bukan di muka. Tapi ada juga yang mengatakan telinga tuh di muka. Sehingga waktu mengusap muka diusap telinga. Gitu. Nah. Kemudian jadi kepala dengan telinga itu airnya beda. Bima'in jadidin, dengan air yang baru. Jadi kepala sendiri, telinga sendiri.
Kalau sebagian madhab dia kepala sekalian telinga. Thumma yamsahu raqabatahu bima'in jadid. Kemudian ia mengusap lehernya dengan air yang baru. Ya. Air yang baru. Ya. Setelah kita mengusap telinga, leher itu diusap dengan air yang baru. Nah, ini bukan rukun wudu, tapi menurut Imam Ghazali ini bagian kesunahan wudu. Kenapa? Supaya nanti di akhirat sempurna cahaya kita. Thumma yamsahu raqabatahu bima'in jadidin. Thumma yaghsilu rijlaihi ilal ka'bain. Kemudian dia mencuci kedua kakinya sampai mata kaki. Wa yukhallil asabi'ahuma, dia menyela-nyelai jari jemari kedua kaki. Nah, pakai apa? Kelingking, ya kan? Sela-selai. Fa idza faragha rafa'a ra'sahu ila sama. Ketika sudah selesai berwudu, dia mengangkat kepalanya ke langit. Jadi berdoa mengangkat kepala ke langit. Wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jadi ada yang mengatakan inilah dalil Allah itu di langit. Kenapa waktu doa itu ke langit kita mengangkat kepala? Maksudnya bukan berarti Allah di langit. Maksudnya kiblat berdoa itu ke arah langit. Nah, itu dia. Ya, harus dipahami gitu kan. Allah itu tinggi kan. Nah, jadi Allah, kita berdoa tuh kiblatnya ke langit, nah, ke atas. Nah, gitu. Ya, maksudnya derajatnya. Allah itu rafi'ud darajat, yang tinggi derajatnya. Dzul Arsy, pemilik arsy, kan itu. Itu sanapis dah selesai.